Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Poin pertama adalah tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke-12 dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah, dan dia adalah akhir bulan pada bulan-bulan tahun Qamariyah dan penutup tahun. Kemudian yang kedua, sebab penamaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah dinamakan dengan Dzulhijjah, yang artinya dalam bahasa Indonesia memiliki haji, liqiyamin nas fihi bil hajj, liqiyamin nas fihi bil hajj, karena orang-orang di dalam bulan Dzulhijjah mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga, fadlu syahri Dzulhijjah, keutamaan bulan Dzulhijjah. Maka keutamaan bulan Dzulhijjah yang pertama adalah bulan Dzulhijjah salah satu dari bulan suci, sebagaimana ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram, yaitu 4 bulan suci. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri dalam 4 bulan suci tersebut. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan pelajaran keutamaan bulan Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulhijjah adalah bulan dari salah satu dari 4 bulan suci, salah satu bulan dari 4 bulan suci. Dari mana kita tahu 4 bulan itu adalah bulan suci dan salah satunya adalah bulan Dzulhijjah? Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyat, Dzul Qa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban, yang artinya sesungguhnya masa berputar seperti awalnya pada hari Allah Subhanahu wa taala
menciptakan langit dan bumi. Dari masa tersebut terdapat 4 bulan suci. Afwan, as-sanatu 12 syahr. 12 bulan, 1 tahun 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan tersebut 4 bulan suci. 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan 1 bulan Rajab yang dimuliakan oleh kaum Mudhar di masa jahiliyah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan suci. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan suci. Dan ini keistimewaan bulan Dzulhijjah. Keistimewaan yang kedua, bulan Dzulhijjah dilaksanakan di dalamnya ibadah haji. Bulan Dzulhijjah dilaksanakan di dalamnya ibadah haji. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji pada waktu yang telah, pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh berbuat rafath, berbuat fasik, dan berkelahi di dalam masa mengerjakan ibadah haji. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberikan pelajaran haji dilakukan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Dan bulan-bulan yang sudah dimaklumi, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Syawalun wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Bulan-bulan haji yang sudah dimaklumi adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berarti keutamaan bulan Dzulhijjah yang kedua adalah dia salah satu bulan yang di dalamnya dilaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji adalah ibadah yang agung. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut dicatat, lam yasih fi fadlihi khassah hadithun. Lam yasih fi fadlihi khassah hadithun. Belum sahih satu hadis pun tentang keutamaan bulan Dzulhijjah selain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahra 'idin la yanqusan Ramadhanu wa Dzulhijjah. Kecuali hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Abu Bakrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 bulan yang di dalamnya ada hari raya tidak berkurang kedua-duanya. Lafaznya tulis antum tullabu ilm. Lafaznya tulis syahra 'idin la yanqusan Ramadhan wa Dzulhijjah. Syahra 'idin la yanqusan Ramadhan
wa Dzulhijjah. 2 bulan yang di dalamnya ada hari raya, kedua-duanya tidak berkurang. Nanti saya akan jelaskan apa arti tidak berkurang. Bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim berkata, perhatikan perkataan beliau, dengarkan karena antum talibul ilm, paham bahasa Arab, dengarkan baik-baik. Al-asahhu anna ma'nahu la yanqusu ajruhuma والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. Artinya, yang dimaksud dengan 2 bulan ini tidak berkurang, yang paling benar maknanya adalah menurut Imam Nawawi, 2 bulan ini tidak berkurang pahalanya. Tidak berkurang pahala yang ada di dalam 2 bulan ini. Meskipun berkurang jumlah bilangan harinya. Meskipun berkurang jumlah bilangan harinya. Itu makna yang pertama. La yanqusan. Bahwa 2 bulan ini tidak berkurang. Makna yang kedua, qila ma'nahu la yanqusani jami'an fi sanatin wahidah ghaliban. Ada yang mengatakan bahwa 2 bulan ini secara umum kebanyakan hari-harinya tidak berkurang. Secara umum kebanyakan hari-harinya tidak berkurang. Hadzani ma'nayan li ma'na la yanqusan. Ini adalah makna bulan 2 bulan ini tidak berkurang. Makna yang pertama apa tadi? Bahwa pahalanya tidak berkurang meskipun harinya berkurang. Makna yang kedua apa? Bahwa kebanyakan hari-hari dari bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah tidak berkurang. Nah, taib, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Itu saja hadis yang sahih yang menunjukkan fadlu syahri Dzulhijjah. Adapun hadis-hadis lain tidak sahih, seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa a'zamuha hurmatan Dzulhijjah. Yang artinya pemimpin bulan adalah bulan Ramadan dan bulan yang paling besar kehormatannya adalah bulan Dzulhijjah. Maka hadis ini hadis yang maudhu'. Apa arti maudhu'? Palsu. Hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Disebutkan oleh para ulama hadis seperti misalkan Lataif Al-Ma'arif yang tulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, kemudian Jami'us Syu'ab, Fadailu Al-Awqat yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Baik. Itu hal yang pertama yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Sekarang, jadi yang pertama tentang bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, sebab penamaan bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Dzulhijjah. Sudah saya sebutkan tadi. Sekarang kita masuk kepada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Poin yang kedua, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terdapat keutamaan
warada fi fadlil ashril ula min syahri dzil hijjah. Terdapat keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya hadis Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والترمذي واللفظ له وأبو داود وابن ماجه. Terdapat hadis tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasulullah SAW, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak juga pahala berjihad di jalan Allah mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak juga pahala berjihad di jalan Allah mengalahkan 10 hari pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang keluar berjihad dengan nyawanya dan hartanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya meninggal di medan pertempuran sebagai syahid. Hadis ini memberikan pelajaran tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengalahkan pahala berjihad di jalan Allah. Kita tahu bahwasanya berjihad di jalan Allah adalah amalan, puncak amalan dalam Islam. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dzirwatu sanam, antum tahu apa dzirwatu sanam? Dzirwatu sanam adalah puncak punuk onta. Onta itu ada punuknya. Puncak punuk onta itu namanya dzirwatu sanam. Maksudnya adalah amalan yang paling puncak dalam agama Islam adalah berjihad di jalan Allah, karena di dalamnya seseorang mengerahkan nyawanya, hartanya, dan kehidupannya. Imma nasrun aw syahadah, baik kemenangan ataupun mati syahid. Maka ini menunjukkan keutamaan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sana ada hadis-hadis yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya, ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbada lahu fiha min ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bisiyami sanah wa qiyamu kulli yawmin minha kulli lailatin minha biqiyami lailatul qadr. Ada hadis berbunyi begini, tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala paling mencintainya untuk beribadah kepada Allah di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
berpuasa sehari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah senilai dengan berpuasa selama setahun. Bangun malam di malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah senilai bangun malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Tetapi hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dikuatkan dengan selainnya. Maka tidak boleh kita mempercayai hadis ini. Tidak boleh kita mempercayai hadis ini. Kemudian juga hadis tadi yang menyatakan bahwa bangun malam di malam-malam 10 malam pertama bulan Dzulhijjah senilai dengan bangun malam beribadah pada Lailatul Qadar, ini bertentangan dengan hadis man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah dan tidak bisa diyakini sebagai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis berbunyi begini, "Shaumu yaumit tarwiyah kaffaratu sanah." Berpuasa pada hari tarwiyah senilai dengan menghapuskan dosa setahun. Berpuasa hari tarwiyah menghapuskan dosa setahun. Hari tarwiyah itu kapan? Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan Yaum Arafah, hari Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumun Nahar, hari Nahar, hari penyembelihan. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut dengan Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyriq. Man yu'id? Siapa yang mengulang? Nah, tastati, khalas. Yang lain nggak bisa ngulang? Kalau nggak bisa ngulang ditulis, jangan bengong. Apa yang ditulis, Ustaz? Saya tadi menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Shaumu yaumi tarwiyah kaffaratu sanah. Berpuasa hari tarwiyah adalah menghapus dosa selama setahun. Hadis ini hadis palsu, tidak boleh diyakini. Lalu saya menjelaskan apa itu hari tarwiyah. Nah, ini yang ditulis, jangan bengong. Yaumut tarwiyah adalah tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah hari apa? Yaum Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah hari apa? Yaumun Nahr. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah hari apa? Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyriq. Kenapa disebut dengan tanggal 8 Dzulhijjah sebagai hari tarwiyah? Karena dahulu di Arafah, di Mina, di Muzdalifah tidak ada air. Maka orang-orang tanggal 8 Dzulhijjah sebelum pergi tanggal 9 Dzulhijjah ke Arafah, mereka mengumpulkan air agar tidak haus. Tarwiyah diambil dari kata rawa yarwa atau yarwi, yang artinya minum agar hilang hausnya. Kenapa tanggal 9 Dzulhijjah disebut dengan Yaum Arafah? Liwuqufil hujjaj fi Arafah. Karena jamaah haji berwukuf di Arafah. Tanggal 10 Dzulhijjah kenapa disebut dengan Yaumun Nahr?
Apa arti nahar? Fasalli li rabbika wanhar. An-nahar huwa dhabhu al-jamal. Lianna dhabh al-jamal fi nahrihi wa laysa fi unuqihi. Karena menyembelih onta itu di naharnya, di halq, ya, bukan di halq, bukan di tenggorokan, tetapi di lehernya. Nah, seperti ini kira-kira. Ini namanya nahar. Ini namanya nahar. Menyembelihnya di lehernya, bukan di tenggorokannya. Dahulu orang-orang jamaah haji menyembelih onta, maka disebut dengan yaumun nahar, hari nahar. Tanggal berapa itu? 10 Zulhijjah. Kemudian 11, 12, 13 disebut ayyamut tasyriq, hari-hari tasyriq. Kenapa? Tasyriq dari kata asyraqa yusyriqu, isyraqan, yang artinya sinar cahaya matahari. Maksudnya adalah jamaah haji setelah menyembelih, mereka dahulu tidak ada alat canggih seperti freezer. Agar dagingnya tidak rusak, maka mereka jemur daging tersebut sampai kering, agar nanti mereka bisa bawa ke rumah masing-masing kalau pulang. Tinggal mereka masak sehingga tidak rusak, dikeringkan. Paham tuh hadza? Taib. Itu adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi hadis tadi yang saya sebutkan hadisnya palsu. Ada lagi hadis yang berbunyi siyamu kulli yaumin min ayyamil ashr ka siyamis syahr. Berpuasa setiap hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti berpuasa selama sebulan. Orang satu hari puasa seperti dia berpuasa sebulan. Ini haditsun dhaifun mursal. Hadis lemah dan mursal. Mursal itu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'i yang tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min qabilidh dhaif. Dan dia termasuk daripada hadis lemah. Kemudian juga hadis yang selanjutnya, man shamal 'ashr falahu bi kulli yaumin saumu syahr walahu bi saumi yaumi tarwiyah sanah walahu bi saumi yaumi arafah sanatan. Lihat, barang siapa yang berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka baginya di setiap harinya seperti dia mendapatkan pahala selama sebulan. Dan baginya kalau dia berpuasa hari tarwiyah, maka dia berarti seperti berpuasa selama setahun. Hari tarwiyah tanggal berapa tadi? Dan baginya kalau dia berpuasa hari Arafah, maka dia adalah berpuasa seperti selama 2 tahun. Ini juga hadis yang lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Baik. Hana awan lil adzan, tafadhal. الله
Baik. Tadi sudah kita pelajari keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahwa keutamaannya pertama adalah beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah paling dicintai oleh Allah daripada beramal saleh di selainnya. Bahkan pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak bisa ditanding dengan pahala berjihad. Saking tingginya pahala beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah fi hadhihi al-'ashr taqa'u mu'dhamu manasikil hajj. Di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terjadi seluruh pekerjaan
ibadah haji. Yang mana ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Karena berarti di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada mabit pada hari tarwiyah 8 malam. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian mabit di Muzdalifah pada 9 malam Dzulhijjah. Kemudian melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian menyembelih hewan hadyu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian tawaf ifadah yang merupakan rukun haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hampir seluruh pekerjaan besar dalam ibadah haji dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang kedua. Keutamaan yang ketiga, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah di dalamnya terdapat Yaum Arafah, hari Arafah. Apa itu hari Arafah? Tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari Arafah adalah hari yang paling banyak, catat ini, hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Nasa'i dan Ibnu Majah, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Wa innahu la yadnu. Kemudian juga di dalam hari Arafah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Kemudian Allah mendekat dan kemudian Allah membanggakan hamba-hambanya yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa yang diinginkan oleh mereka, maksudnya pasti aku kabulkan. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah. Dan pada saat yang bersamaan menunjukkan kepada keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan yang lain dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu di dalamnya terdapat hari Arafah, dan hari Arafah lah yang diturunkan di dalamnya ayat terakhir, ayat yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan ayat ini agama Islam menjadi sempurna. Agama Islam menjadi sempurna. Itu Yaumul Nahar ya. Jadi saya ulangi, keutamaan hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di dalamnya terdapat hari Arafah. Dan hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya dari api neraka. Baik, sampai di situ. Kemudian selanjutnya, keutamaan hari Arafah juga hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa orang yang berdoa saat berwukuf di Arafah. Baik, sampai situ. Termasuk keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di dalamnya terdapat Yaumun Nahar, hari Nahar. Ini poin lain. Hari Nahar. Hari Nahar hari tanggal berapa tadi? 10 Dzulhijjah. Nah,
Hari nahar, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hari disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Hari nahar disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari haji akbar, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, ayyu yaumin hadza? Kemudian para sahabat menjawab, yaumun nahr. Ini adalah hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadza yaumul hajjil akbar. Ini adalah hari haji akbar. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi catat baik-baik keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya terdapat Yaumun Nahr, hari nahar, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan hari nahar disebut sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Catat itu baik-baik, jangan sampai terlewat. Yaumun Nahar disebut sebagai Yaumul Hajjil Akbar, hari haji akbar. Ingat baik-baik. Dan hari haji akbar bukan, catat ini, bukan haji yang hari Arafahnya hari Kamis dan Idul Adhanya hari Jumat. Tetapi hari haji akbar adalah setiap hari nahar, setiap hari raya Idul Adha. Saya ulangi, jangan sampai lewat. Hari haji akbar adalah hari 10 bulan Dzulhijjah. Hari setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah disebut sebagai hari haji akbar berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud. Baik. Kemudian bukan hari haji akbar hari yang wukufnya hari Kamis, kemudian hari rayanya hari Jumat, atau wukufnya hari Jumat, kemudian hari rayanya hari Sabtu. Bukan. Setiap hari raya Idul Adha disebut sebagai hari apa? Disebut sebagai hari apa? Hari haji akbar. Jangan lupa. Ini saya lihat santri-santri pakai peci, tidak benar. Kita akan potong rambutnya yang pakai peci, tidak benar. Ya, hati-hati. Akibat ini dipanjangin, kita akan potong. Ya, paham tuh? Hadza minkum, laisa minni ana. Coba pendek-pendek, tidak ada yang makainya begini-begini. Paham tuh? Baik. Hati-hati. Nah, apa tadi? Hah? Mada qulna? Qat'u sya'ar? Mada qulna? Hah? Mada qulna? Ini yang paling bertanggung jawab, yang pernah memberikan usulan rambut, itu yang paling bertanggung jawab. Sampai nanti akan dirubah, itu yang paling bertanggung jawab. Nah, ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum.
Kemudian termasuk keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena di dalamnya terdapat Yaumul Ashir min Dzulhijjah, tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Dan di tanggal 10 itulah turun ayat yang agung, yang kalau turun ayat itu pada kaum Yahudi, orang Yahudi akan menjadikannya hari raya. Yaitu ayatnya berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yaitu hari 10 Dzulhijjah. Dan tanggal 10 Dzulhijjah juga Allah menyelamatkan Nabi Ismail dari penyembelihan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Akmilil ayah ya ayyuhal huffaz. Yarfa' yadahu. Naam ya Hasan Muzakki. Ati mikrofon. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wanadainahu ya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wa fadainahu bidzibhin azim. Yani nufdi Ismaila bidzibhin azim. Kita ganti Nabi Ismail dengan hewan domba yang besar. Itu terjadi pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian keutamaan selanjutnya dari 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tamtazu hadhihi al-'ashr bijtima'i ummahatil ibadati fiha. Istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, catat ini, kelas 7 jangan bengong. Istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah yang pokok. Mislu as-salati was-siyami was-sadaqati wal-hajj. Wala yata'atta dzalika fi ghairih. Seperti salat, puasa, sedekah, haji, dan tidak terjadi itu kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salat yang dimaksud salat apa? Idul Adha. Puasa yang dimaksud puasa apa? Puasa Arafah. Sedekah yang dimaksud sedekah apa? Berkorban. Haji mafhum. Itu tidak terjadi kecuali di 10 hari pertama bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Nah, ahibati talaba wal asatidah wal talibat wal ustadzat, afani Allah iyyakum wa baraka fiikum. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau berkata, perhatikan perkataan beliau, catat, antum talibul ilm, catat, ayyamu 'ashr Dzulhijjah afdalu min ayyamil 'ashr min Ramadan. Ayyamu 'ashr Dzulhijjah afdalu min ayyamil 'ashr min Ramadan. والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. والليالي عشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. Yang artinya
10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal dari 10 hari pertama bulan Ramadan. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal dari 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian 10 malam terakhir dari bulan Ramadan lebih utama dari 10 malam terakhir bulan Dzulhijjah. Ya, ini dicatat baik-baik. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz, mana yang lebih afdal? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Fahadha huwal jawab. Ayyamu ashri Dzulhijjah afdal min ayyamil ashr min Ramadan. Wal layalil ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layalil ashr al-awakhir min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam terakhir bulan Dzulhijjah. Fahimtum? Fahimtum? Baik. Coba perhatikan perkataan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, "Wa idza ta'ammala al-fadil al-labib hadha al-jawab wajadahu syafiyan kafiyan." Kalau ada orang yang berakal cerdas memperhatikan jawaban tadi, mana yang lebih afdal antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dengan jawaban tadi dia akan mendapatkan jawaban yang syafian kafian, jawaban yang mencukupi dan jawaban yang mencerahkan. Fa innahu laysa min ayyamil al-amal fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min ayyami ashri Dzulhijjah wa fiha yaum Arafah wa yaum an-nahr wa yaum at-tarwiyah. وأما ليالي عشر رمضان فهي ليالي الإحياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. Saya artikan, jika ada orang yang cerdas kemudian mulia memperhatikan jawaban ini, maka dia akan mendapati jawaban yang mencerahkan dan jawaban yang mencukupi, bahwa tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari Nahar, hari-hari mulia. Dan adapun 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka dia adalah 10 malam-malam yang mana Rasulullah SAW menghidupkannya untuk beribadah seluruhnya. Dan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang menjawab tanpa rincian seperti ini, maka tidak mungkin dia bisa memberikan hujjah yang benar. Berarti apa permasalahannya para ikhwan? Ini sering dibincangkan oleh para ulama. Mana yang lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan kita sekarang berada di dalamnya. Kita malam ketiga sekarang. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari agung para ikhwan. Jangan bermain-main, jangan berbuat maksiat. Ini hari-hari agung. A'zamu ayyamid dunya. Hari-hari yang paling agung sepanjang adanya dunia. Inilah hari-hari ini. Tanamkan itu dalam sanubari kalian, kemudian sebarkan di keluarga kalian. Kalau kalian sudah berkeluarga, beritahuan kepada istri kalian, anak cucu kalian. Karena ini, hari-hari ini sering dianggap biasa oleh kaum muslimin. Jujur coba, siapa yang baru saja mendengar informasi seperti ini, bahwa ini hari-hari agung dalam hidupnya? Siapa yang baru saja mendengar? Semuanya sudah mendengar sebelumnya?
Kelas 7, kelas 8. Mungkin kelas-kelas atas sudah setiap tahun kita kajian, jadi sudah tahu. Apalagi shaf an-nihai, hadza akhir muhadhara ya akhi, subhanallah. Muhadharat al-akhirah. Ama ta'safun? Ama tahzanun? Aw tafrahun? Baik. Dan semua dari kalian yang akan melanjutkan ke jenjang siswa akhir akan merasakan seperti yang mereka rasakan. Semuanya menjadi yang terakhir. Pada upacara Senin yang lalu, awal masuk kalian, itu upacara terakhir mereka. Ramadan kemarin, Ramadan terakhir mereka. Sekarang muhadharah tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang saya lakukan hampir setiap tahun. Agar kalian kalau jadi pendakwah, kalian tahu bahwa kalau berdakwah salah satu fikihnya adalah melihat hari-hari yang penting yang harus disampaikan kepada umat Islam. Lihat hari-hari penting, lihat momen-momen penting, jangan dibiarkan terlewat begitu saja. Karena pesantren ini menghasilkan calon-calon pendakwah. Ya, hampir setiap tahun saya berbicara seperti ini. Tidak mengapa, agar ini melekat di dalam benak kalian. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah juga adalah yang terakhir, yaitu di dalamnya terdapat hari-hari tasyriq. Dan hari-hari tasyriq adalah hari rayanya kaum muslimin secara khusus. Hari-hari tasyriq adalah hari rayanya kaum muslimin secara khusus. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaum Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyriq iduna ahlul Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurb." Hari Arafah, hari Nahr, hari-hari tasyrik. Tanggal berapa hari-hari tasyrik? 11, 12, 13. Mengapa disebut hari-hari tasyrik? Mengapa disebut hari-hari tasyrik? Diambil dari kata Arab apa? Asyraqa yusyriqu isyraqan. Artinya apa? Menjemur daging pada sinar matahari, bukan sinar cahaya, sinar matahari. Untuk apa? Supaya dagingnya tidak rusak. Nah, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kita, hari raya kaum muslimin. Dia adalah hari-hari makan dan minum. Tidak boleh berpuasa di hari tasyrik, kecuali untuk orang yang tidak bisa bayar haji saat menunaikan ibadah haji. Adapun seluruh kaum muslimin yang tidak berhaji, maka tidak boleh berpuasa hari-hari tasyrik. Taib. Poin sebelum terakhir. Amalan-amalan apa saja yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama, adaul haji wal umrah. Menunaikan ibadah haji dan umrah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Mengerjakan umrah kepada umrah lainnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak memiliki pahala untuknya kecuali surga. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah.
Bagi siapa yang tidak menunaikan ibadah haji, sangat dianjurkan untuk berpuasa. Sedangkan bagi yang menunaikan ibadah haji, dia dianjurkan juga berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, tidak mengapa. Adapun tanggal 9 dimakruhkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia sedang berwukuf di Arafah. Maka sangat dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa termasuk amal saleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidak ada seorang hamba berpuasa pada satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan dia, wajahnya, dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Jadi api neraka di sana, orang di sini 70 tahun perjalanan ke sana. Jauh dia dari api neraka. 70 tahun itu pakai apa Ustaz perjalanannya? Onta, kuda, jalan kaki, naik mobil? Maka jawabannya biasanya kalau begini, maksudnya adalah perjalanan terbangnya burung. Burung terbangnya cepat. Kalau 70 tahun perjalanan dengan kecepatan terbangnya burung, berarti sangat jauh lagi. Paham tuh? Nah. Apalagi berpuasa hari Arafah, sangat dianjurkan. Dan tahun ini insyaallah taala kita akan berpuasa pada tanggal berapa ya kawan? Pada tanggal 26 Mei, hari Selasa. Insyaallah seluruh warga pesantren dan ilmu akan berpuasa pada hari Arafah. Dan sangat dianjurkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Berpuasa hari Arafah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dosa 2 tahun. Sangat dianjurkan berpuasa hari Arafah. Kemudian, amalan yang ketiga, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, tidak juga dicintai oleh Allah, beramal saleh di dalamnya, dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya untuk mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perbanyak di kamar, di lapangan, di mat'am, di ahlan. Ahlan saya perintahkan untuk setel di ahlan. Kita dulu ketika saya masih tinggal di Arab Saudi selama 13 tahun, setiap hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau antum masuk mall, supermarket, maka yang ada bukan musik, takbir. Dan ini termasuk daripada sunnah mahjurah inda kaum muslimin. Ini termasuk daripada sunnah yang dijauhi di tengah kaum muslimin. Maka sebarkan, ya. Makanya saya meminta kepada OSPI Qismul I'lam bi an yusajjil takbiratul Eid
في هذه الأيام في الصباح والمساء أليس كذلك؟ Baik. Bahkan perhatikan para ikhwah, bagaimana semangatnya para sahabat. Nih saya akan ceritakan bagaimana semangatnya para sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat Nabi, annahuma kana yakhrujani ila as-suq fil 'ashr fayukabbirun wa yukabbiran nasu bitakbirihima. Artinya kedua-duanya pergi ke pasar, lalu kedua-duanya bertakbir di pasar, dan manusia di pasar pun ikut bertakbir dengan takbir mereka berdua. Bahkan diriwayatkan oleh Ishaq dari para ahli fikih kalangan tabi'in, annahum kanu yaquluna fi ayyamil 'ashr, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Para ahli fikih dari kalangan tabi'in, mereka senantiasa berzikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan memperbanyak takbir. Dan yustahabbu raf'us saut, dianjurkan untuk mengangkat suara dengan takbir di pasar-pasar, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid. Bahkan kalau bisa, saya minta kepada pengasuhan agar menilai kamar mana yang paling semangat bertakbir. Mungkin ada reward. Mungkin. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan yang sangat dianjurkan yang keberapa ini? Yang keempat, berkurban. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada si'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang mendapati kelapangan berkurban lalu tidak berkurban, jangan dekati masjid kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, para sahabat bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhi. Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, setiap tahunnya berkurban. Maka berkurbanlah. Ini termasuk amalan yang sangat dianjurkan. Dan termasuk amalan juga dan berkaitan dengan amalan yang keempat, apabila ada seseorang ingin berkurban, maka mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Sekarang ini malam apa? Malam Rabu, malam Selasa, malam Senin kemarin seharusnya siapa yang berkurban, saya lihat ada datanya 30, sekitar 21 santri atau lebih, ada yang berkurban di sini atas nama dirinya. Maka seharusnya dia mengamalkan hadis ini. Apa hadisnya? Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Wa fi riwayah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhiya. Yang artinya, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 malam Senin yang lalu, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia menjaga, menahan untuk memotong rambutnya atau untuk memotong kukunya. Dalam riwayat yang lain, jangan sekali-kali dia mengambil rambutnya ataupun mengambil kukunya atau apapun dari dirinya. Seperti misalkan ada bibir kering dan dia potek, jangan. Karena itu larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mengerjakan seluruh amal saleh, karena sangat dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah,
Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kalau boleh ditambah mungkin juga adalah dengan salat Idul Adha. Dianjurkan untuk atau diwajibkan untuk disyariatkan untuk salat Idul Adha. Baik. Terakhir, amalan-amalan bid'ah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Catat baik-baik. Catat dengan cepat, saya langsung menyebutkan saja. Yaitu menghidupkan malam Idul Adha dengan salat Idul Adha. Kemudian salat malam penyembelihan. Yang ketiga, berziarah kubur khusus pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Kemudian yang keempat, at-ta'rif. At-ta'rif yaitu prosesi berkumpul-kumpul di masjid tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, dipimpin oleh satu orang untuk berdoa, berzikir. Ini belum ada contohnya dari para salafus salih. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibn Waddah di dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyu anha. Kemudian juga dikatakan oleh Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, "Laisat Arafah illa bi Makkah, wa laisa fi hadhihi al-amsar Arafah." Arafah tidak ada kecuali di Mekah. Tidak ada di tanah-tanah lain Arafah. Maka tidak disyariatkan seseorang untuk berkumpul-kumpul pada hari Arafah di masjid-masjid melaksanakan ibadah secara bersama-sama dipimpin oleh satu orang. Begitu juga disebutkan oleh Ibnu Wahab, disebutkan juga oleh Imam Malik, ma na'rifu hadza wa inna an-nasa 'indana al-yawm yaf'aluna. Kita enggak mengenal sebelum ini. Orang-orang saja sekarang mengerjakannya. Itu semua disebutkan di dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyu anha yang ditulis oleh Ibnu Waddah. Kemudian Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, al-ijtima' yaum Arafah amrun muhdats. Berkumpul pada hari Arafah adalah perkara yang sangat baru dikerjakan, yaitu perbuatan bid'ah. Dan masih banyak perkataan-perkataan para ulama. Kemudian para ikhwah, termasuk bid'ah juga adalah tidak boleh bersetubuh dengan istri pada malam hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Kemudian ada sholat hari Arafah. Kemudian juga kaum muslimin yang tidak berhaji sedikit berdoa pada hari Arafah. Kemudian juga tidak bertakbir sama sekali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga terakhir ada doa khusus akhir tahun. Ini tidak ada dalam agama Islam. Doa khusus akhir tahun. Nah, itu beberapa hal-hal bid'ah di dalam agama Islam. Taib. Ada waktu 5 menit sebelum kita salat Isya. Naam, man yurid an yas'al falyatafaddal. تفضل يا فياض. أنت فياض. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Barakallahu fiik. semisal misalnya ada seseorang yang berkorban, kemudian dia berkorban dan menyiapkan dirinya dan akidahnya, apakah akidahnya juga dilarang untuk memakai أحسن. جزاك الله خيرا. وهذا السؤال حسن. سائل يقول: إذا أراد أحد أن يضحي فهل يمسك هو
wa min ahli baitihi sya'rahu wa adfarahu. Apabila ada orang ingin berkurban, apakah yang tidak boleh memotong kuku dan rambut dia dan seluruh keluarganya atas namanya? Maka jawabannya, yang tidak boleh memotong rambut dan kuku hanyalah yang membeli hewan kurban tersebut. Adapun keluarganya yang dinamakan atasnya, maka mereka tidak termasuk hukum ini. Karena begini, ketika kita mau menyembelih, kalian kemarin sudah belajar, orang yang mau menyembelih mengucapkan apa? Bismillah, hadza anni wa an ahli baiti, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dengan nama Allah, ini atas namaku dan keluargaku, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Tetapi yang membeli hewan kurban dan yang berkurban hanya satu orang. Adapun niat atas nama keluarga, maka mereka tidak terkena hukum tadi. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal Ihsan, irfa' yadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. الوعيد ليس هناك وعيد، لكن هناك الحكم وهو التحريم، تحريم أخذ الشعر والظفر. ولكن إذا أراد أحد منكم أن يضحي ثم أخذ وهو لا يعلم قبل هذا فلا شيء عليه. Ancaman tidak ada, cuma dia hukumnya haram. Tapi kalau seandainya ada orang yang dia dari tanggal 1 memotong kukunya, mencukur rambutnya dan semisalnya, lalu baru tahu hukumnya, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, ada permasalahan yang lebih daripada itu. Seperti saya bilang, contoh, saya belum berniat untuk menunaikan ibadah kurban karena nggak ada duitnya, misalkan. Lalu ada duitnya di tanggal 5 atau tanggal 7. Sedangkan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 atau tanggal 1 sampai tanggal 7 saya motong kuku. Berdosa nggak saya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena saat itu dia belum mempunyai niat. Dia belum mempunyai niat untuk berkurban. Wallahu a'lam. Nah, soal akhir. Nah, Dzar Al-Ghifari. Tafadhal ya Dzar. Masya Allah, antum banyak bertanya, banyak faedah. Yang nonton saya banyak, hampir 100.000 orang. Nah, Assalamualaikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, kalau misalnya hewan kurban itu lebih besar, pahalanya lebih besar juga? Lebih besar pahalanya, lebih besar apa? Maksudnya jika kayak kurban yang kuditan itu pahalanya lebih besar gitu. Ahsan. Soal hada jayyid. Hada soalun jayyid. Mana yang lebih afdal? Berkurban kambing 1, atau berkurban sapi 1/7, atau berkurban onta 1/7, atau berkurban kambing 1 orang 1 sapi, 1 orang 1 onta? Maka jawabannya yang paling afdal adalah yang paling ikhlas. 1. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Yang kedua, yang paling afdal, yang paling banyak mendatangkan maslahatnya, manfaatnya, bidalil lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ila Allah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah? Anfa'uhum, yang paling banyak memberikan manfaat. Maka yang paling banyak dagingnya itu yang paling banyak
Paling banyak apa? Manfaatnya. Berarti bagaimana Ustaz? Satu orang beli 1 onta. Itu manfaat banyak. Satu orang beli 1 sapi. Itu lebih besar lebih besar pahalanya daripada 1 orang 1/7 sapi. Jelas itu ya? Jelas. Baik. Lalu Ustaz, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkurban dengan sapi dan onta? Jawabannya pernah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban hewan hadiyu ketika beliau haji dengan 63 onta. 100 onta kalau tidak salah ya, saya lupa. 100 onta, 63-nya beliau sembelih, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 100 onta. Berarti apa jawabannya? Yang paling banyak manfaatnya. Rasulullah SAW berkurban hanya dengan domba kibas ya Ustaz. Sebagaimana dalam hadis Anas, dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini azimaini saminain aqranain. Nabi Muhammad SAW berkurban dengan 2 domba kibas yang besar, yang gemuk, yang bertanduk, dan aqranain. Amlahain itu artinya adalah yang di ujung-ujung tubuhnya ada bagian hitamnya. Bagian apa? Hitamnya. Kakinya ada hitamnya, kemudian yang lainnya putih. Matanya ada hitamnya, yang lainnya putih. Itu namanya amlahain. Bukankah Rasulullah SAW hanya berkurban dengan domba? Maka jawabannya iya. Berarti itu yang paling afdal. Maka jawabannya tidak juga. Tetapi yang lebih banyak manfaatnya. Maka yang paling afdal dzar. Kalau dzar ingin berkurban, ini kebetulan sapinya masih kurang, silahkan beli sapi 1. Itu paling afdal dzar. Si'ruhu 25 million. Harganya 25 juta. Siapa yang ingin berkurban, silahkan. Masih terbuka. Naam, al-akhir man yas'al. Baik, Azril. Atau rizqan. Rizqan atau azril? Rizqan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Limadha al-ashhur al-arba' al-madhkurah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al-Muharram wa Rajab disamma bi ashhur al-hurum. Ahsanta. Ma hiya al-ashhurul hurum? Apa itu al-ashhurul hurum? Lianna fihi tahrim al-qital. Lianna fiha tahrimul qital. Karena di dalamnya diharamkan peperangan antara kaum dengan kaum lainnya. Karena mereka menganggap itu bulan suci. Bahkan mereka meletakkan senjata-senjata mereka. Mereka bahkan waktu itu mengasah senjata-senjata mereka. Jadi tidak ada di dalam di dalam pedang mereka, tapi mereka letakkan. Tidak boleh berperang. Dan peperangan di bulan suci hanya sekali di zaman Rasulullah. Kapan? Siapa yang tahu? Ketika kejadian apa? La, Ghazwatu Badr la. Naam, Ghaziyu. ما سمعت. ارفع صوتك. لا لا حلف الفضول لا. عبيل فتح مكة. قل ما شاء الله. ما شاء الله. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya diharamkan berperang di bulan suci ini, kecuali sa'atan minan nahar, kecuali untukku
pada satu hari siang saja, yaitu ketika penaklukan kota Makkah. Baik, hadza wallahu alam. Jazakumullahu khairan ala husni intibahikum wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.